أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Pertanyaan saya, bagaimana menjadi suami yang baik untuk keluarga? Saya baru menikah, doakan saya menjadi suami baik Ustadz. Amin insyaallah. Saya juga didoakan, sama-sama mendoakan. Ya, teman-teman dimanapun berada, yang dari Aceh, NTT, ya, Sumatera Barat, Kalimantan, Sulawesi, di seluruh wilayah Indonesia, di luar negeri, yang sudah berumah tangga, ya kita berusaha menjadi baik, sama-sama saling mendoakan, dan ukuran kebaikan kita bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ukuran suami baik di hadapan Allah? Maka baca lagi ayat-ayatnya. Pertama ada di Quran, surah keempat An-Nisa, ayat 19. Ya. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai para suami yang beriman, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya, jangan sampai kamu bersikap buruk kepada pasanganmu. Jangan wariskan sikap-sikap yang enggak baik. Bisa menahan diri dengan baik. Bagaimanapun itu titipan. Ya, istri kita, istri saya, istri Anda, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu jaga. Bagaimanapun akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dia tidak dititipkan pada pria lain kecuali kepada Anda. Tentunya untuk dijaga, diperlakukan dengan baik. Ya, jadi kita belajar menjadi baik dan saling memahami. Setiap kita pasti ada kekurangan. Kalau ingin sempurna, ya nggak akan didapatkan. Hanya malaikat yang sempurna. Ya, kalau mau silakan nikah dengan malaikat maut, malaikat Israel tuh ada. Ya, yang lainnya, tapi nggak ada yang sempurna. Ya, nggak ada yang sempurna. Setiap kita pasti punya kekurangan. Sepanjang masih manusia. Jadi kalau suami mengerti istrinya manusia, tentu tidak akan mengeksplorasi kekurangannya. Demikian sebaliknya. Ya, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, di ujung ayatnya. Boleh jadi kita tidak menyukai satu sikap tertentu dari istri atau istri kepada suami, tapi di balik itu ada pelajaran besar untuk menyempurnakan sifat-sifat kita. Makanya agak menarik, biasanya kalau dipasangkan itu akan terlihat saling melengkapi. Jadi memang kekurangan kita itu hanya bisa dilengkapi oleh istri kita. Demikian sebaliknya. Ya. Kemudian yang kedua, tunaikan kewajiban dengan baik. Ya, apa kewajibannya? Ada di ayat 34 di surah An-Nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, lelaki itu qawwam, menjadi pelindung, pengarah di keluarganya, mataharinya. Ya, apa fungsi matahari? Menyinari. Sinar itu kan kalau ada pakaian basah disinari kering kan? Hangat, melindungi, maka lindungi. Kalau ada yang mengganggu isi keluarga, sengat dia dengan sinarnya. Ya, ada air mata, ya keringkan di pipinya dengan sinar-sinar kebaikan itu. Jadi pemimpin yang baik itu maksudnya. Makanya laki-laki diibaratkan dengan matahari. Nabi Yusuf pernah bermimpi, ya inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi saya melihat di mimpi saya 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan semua sujud. Maka ditafsirkan 11 itu saudaranya, ya, beliau 12 bersaudara, 11 saudaranya, matahari bapaknya, Nabi Yaqub alaihissalam, kemudian bulan ibunya. Ya, ibu, ya perempuan itu rembulan. Apa fungsi rembulan? Bulan itu untuk dilihat keindahannya. Ya, pantulan cahayanya kan keluar. Kalau pengen lihat indah kan rembulan. Kalau pengen lihat kekuatan ya matahari. Nggak ada orang pengen lihat matahari keluar, tidak. Ya, pasti ingin mendapatkan manfaat. Rembulan keindahan, maka perempuan tampil indah. Ya, jangan kebalik, perempuan ngambil fungsi matahari. Dengan kekuatan bulan aku menghukummu misalnya. Nggak bisa. Tetap dia jadi bulan, ya bulan, matahari. Kemudian dia pelindung, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, dan bertugas mencari infak, disingkat dengan nafkah. Kata Allah, saya sudah berikan perangkat mencari nafkah pada suami, bukan pada istri. Ya. Jadi nafkah itu beda dengan kerja biasa. Istri boleh kerja nggak? Boleh, tapi kebolehannya diikat. Apa ikatannya? Tanpa mengabaikan kewajibannya di rumah tangga kalau sudah menikah. Ada anak jangan sampai terabaikan, nggak dapat asinya, nggak dapat perhatiannya, pendidikan, kasih sayang ke ibu hilang. Ya, lebih dekat dengan asisten rumah tangga dibandingkan ibunya, itu salah. Ya salah. Bagaimanapun Anda mencari rezeki itu di luar, untuk di dalam kan? Sekarang yang di dalam menjauh dari Anda. Jadi apa manfaatnya Anda mencari di luar? Para ayah juga begitu. Ya. Jadi poinnya nafkah itu. Jadi kalau nafkah begini, di rumah ada berapa orang? 2. Antum sama istri, anak nggak dihitung? Bertiga. Baik. Antum istri anak kan? Baik. Antum nyari nafkah nih.
maka dari yang antum hasilkan itu akan dibuat oleh Allah cukup untuk 3 orang. Berapapun jumlahnya. Makanya luar biasa. Begitu antum pulang, walaupun dapat 50.000, antum berikan 50.000 ke istri, cukup bertiga. Itulah indahnya nafkah. Tapi kalau orang yang bukan petugas nafkah, mencari nafkah, istri mencari misalnya kan, maka hasil itu akan dicukupkan hanya untuk dirinya saja. Dan tidak akan merembak ya kesempurnaan rezekinya kepada yang lainnya. Makanya kalau perempuan mencari akan terasa selalu kurang. Atau materi cukup tapi ada bagiannya akan hilang. Kasih sayang, perhatian, ya, kehormatan, hubungan yang mungkin akan kurang harmonis, pasti itu. Ya, saling tuntut. Ya, nah itu poinnya. Jadi dari sini maka disiapkan bagi Anda untuk mencari nafkah dengan baik. Nafkah itu sudah janji Allah, sepanjang Anda mau bergerak, Allah akan turunkan rezeki. Sepanjang mau bergerak. Ya, orang di jalan aja sekarang cuman peluit, udah, kasih 2.000, makasih Pak. Ya, kasih 5.000, makasih Bos. 10.000, maku Om, makasih Om. Ya kan? Nah, ada kondisi itu tuh, tapi kan dapat gitu, ada ya. Tapi halal dan baik. Al-Baqarah 168. Saya kira itu. Semoga bermanfaat insyaallah.